Hai semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Kali ini di Pick a Card Reading ya. Dan ini adalah hasil dari polling terakhir ya. Kita akan membahas siapakah future lover kalian ya. Ingat, karena ini general reading, ini fun reading ya. Collective energy, jadi memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, mungkin saja memang gak resonate, jadi jangan dipaksakan. Kalau ada penjelasan yang diulang, itu mengikuti kartu yang keluar. Kalau semua kartu harus dijelaskan termasuk kartu konfirmasinya, akhirnya ada pembacaan yang sama dan penjelasannya juga jadinya diulang gitu kan. Kalau semua kartu mau dijelaskan ya gitu. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk like dan share kalian. Terima kasih buat support kalian. Oke, kita mulai saja. Di sini ada 3 kartu ya. Kalian pilih sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu kartu mana yang dipilih, cek di description box ya. Di situ ada timestamp-nya ya. Di sini ada kartu nomor 1, kartu nomor 2, dan kartu nomor 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kira-kira siapa sih future lover kalian? Oke? Kita langsung saja ke kartu nomor 1. Oke, grup 1 di sini buat kalian yang memilih kartu ini ya, siapa sih future lover kalian gitu. Kalau aku lihat di sini yang dealing di sini tuh earth sign sama fire sign. Ya, kebanyakan itu. Oke lah, kalau di sun moon rising-nya mungkin ada water sign juga ya. Tapi kuat di earth sign dan fire sign yang dealing di sini. Ya, kalau kalian earth sign mungkin saja future lover kalian ini dominan di fire sign, terutama sun sign-nya mungkin ya. Ya walaupun ini bisa sun moon rising sih gitu. Oke. Dan kalau yang aku lihat di sini, kalian itu akan lebih dekat lagi nih pertemuan atau unionnya dengan future lover kalian di saat kalian sudah bisa let it go. Ini adalah grup 1 Queen of Pentacles gitu ya. Di saat kalian sudah bisa let it go dengan beban yang besar ini, Ten of Wands, terus di sini ada the Moon gitu. Aku melihat kalian akan union sama soulmate yang menjadi future lover kalian ini. Dan kalau yang aku lihat ya, karena ini general reading ya, jadi collective energy ya, ada beberapa kemungkinan. Bisa saja sih ini orang yang sudah kalian kenal, tapi bisa juga kalaupun ini bukan orang yang kalian kenal, tapi aku melihat sini kemungkinan kalian sudah mengenal lah ya gitu. Tapi yang pasti orang ini adalah orang yang pernah mengalami luka berat ya di masa lalu, yang pernah mengalami luka berat entah sama kalian, entah sama pasangan atau mantan pasangannya yang lain gitu. Pernah mengalami sakit hati. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau mereka ini pernah punya konflik sama kalian dan kalian pernah membuat mereka sakit hati. Tapi gini lah ya, kalau kalian pernah membuat mereka sakit hati, mungkin bukan berarti hanya kalian yang patut disalahkan, tentu aja enggak ya. Mungkin juga kalian tidak salah gitu. Tapi ya mungkin saja saat kalian memilih memisahkan diri dari mereka, itu kan melukai mereka gitu. Dimana saat kalian memutuskan memisahkan diri dari mereka, itu kalian juga punya alasan. Mungkin saja kalian merasa hubungan ini juga tidak jelas, atau kalian juga merasa terluka dengan sikap mereka, macam-macam kan. Kadang orang itu bisa saja saling melukai gitu. Jadi aku melihat orang ini pernah sakit hati ya. Mungkin juga bukan hanya dengan kalian saja, bisa saja sama mantannya yang lain, atau ya itu tadi aku bilang orang-orang yang pernah menjadi pasangan mereka gitu. Tapi kalau aku bilang di sini mereka pernah sakit hati, itu bukan berarti seakan-akan selama ini mereka yang hanya jadi korban ya, tanpa punya andil terhadap ketidakberhasilan hubungan. Nggak juga sih. Mereka sakit hati, tetapi bisa saja mereka pun juga menyakiti pasangan mereka gitu, atau mantan-mantannya. Mungkin saja
apa ya, mungkin juga mereka punya sisi player, itu juga mungkin saja mereka juga sebelumnya kurang mature, itu mungkin. Karena aku juga pernah melihat fenomena gitu ya, dimana orang itu mungkin kecenderungan player tapi mereka itu merasa mereka terluka gitu, kayak gitu ya. Jadi makanya kalau aku bilang mereka pernah mengalami sakit hati yang berat, itu bukan berarti seakan-akan mereka hanya jadi korban di sini, bukan ya gitu. Jadi nggak usah merasa disalahkan juga gitu. Nah, kenapa aku bilang begitu? Karena aku melihat saat mengalami luka yang lumayan berat ini, atau sakit hati ini, broken heart ini, mereka itu berusaha bertransformasi di sini kalau aku lihat. Ya, di sini dari King of Pentacles dari Prince of Pentacles jadi King of Pentacles gitu. Memang lumayan lama sih untuk mereka bisa bertransformasi jadi lebih mature gitu, itu lumayan lama gitu. Seperti itu. Mungkin dulu kalau mereka pernah kecewa, terluka gitu, itu bukan berarti mereka langsung bertransformasi menjadi King of Pentacles, bukan ya. Bisa juga kalau yang aku lihat di sini, ya balik lagi karena ini general reading ya, ambil saja yang resonate gitu. Bisa saja kalian itu memberikan pelajaran lumayan besar kepada mereka gitu. Makanya aku bilang bisa saja kalian sudah mengenal orang ini gitu. Kalian memberikan pelajaran yang besar buat mereka. Mereka begitu menginginkan kalian saat kalian sudah berada di energi Queen of Pentacles ini gitu. Kemudian mereka kehilangan kalian memisahkan diri. Nah, di situ mereka terluka ya, dimana ingin banget, keinginannya sudah besar, ingin serius, lalu lepas gitu. Lalu itu terlepas dari tangan mereka gitu, dari jangkauan mereka gitu. Itu kan menimbulkan luka, menimbulkan sakit hati. Di situ mereka akhirnya bertransformasi, mereka jadi lebih mature. Mungkin saja mereka sebelumnya sudah pernah terluka, tapi tidak selalu gitu. Luka itu bisa membawa perubahan yang signifikan buat hidup mereka, itu belum tentu. Bisa saja saat terluka mungkin saja mereka cari pelarian, itu juga bisa. Karena orang kan macam-macam ya. Cuman kalau aku lihat di sini, bisa saja mereka terluka tapi sebelumnya itu mereka sendiri adalah seorang player, itu juga bisa sih. Karena aku melihat energi The Emperor juga di sini. Jadi kayak oke, mungkin orang yang datang pada kalian itu bukan orang yang yang biasa sih kalau aku melihat. Setidaknya bisa mengimbangi kalian ya di energi Queen of Pentacles ini. Cuman aku melihat bisa saja mereka punya masa lalu yang cenderung player. Jadi gimana ya, kadang player itu mereka bersikap player tapi mereka juga bisa terluka gitu loh. Mereka gak sadar mereka melukai orang lain dengan sikapnya yang immature atau player tersebut. Mereka anggap itu sah saja, tapi di sisi lain mereka juga bisa kena dampak itu gitu loh. Dari sikap yang mereka berikan ke orang lain itu bisa kembali ke mereka sendiri gitu. Mereka juga bisa terluka gitu di momen yang lain. Jadi ya makanya aku bilang mereka itu sebenarnya juga mengalami atau pernah lah mengalami sakit hati gitu, rasa kehilangan gitu, kecewa gitu. Apalagi di sini Three of Swords-nya ada 2 kali loh, dari 2 deck yang berbeda. Dan apalagi ini The Emperor. Kalau aku lihat di sini, yang bisa bikin mereka sampai sakit hati kayak gini adalah ya gimana ya, mungkin ada pride juga sih gitu. Jadi ketika mereka biasa mendapatkan sesuatu lalu mereka nggak mendapatkan itu juga melukai pride mereka. Bukan cuman luka dari sisi perasaan karena mungkin mencintai, menginginkan, tapi ada pride ya, ada hal lain ya, itu pride gitu yang terluka di situ kayak gitu. Aku melihat seperti itu. Tapi sakit hatinya yang terakhir ini sepertinya membawa perubahan besar gitu buat mereka. Kalau orang ini sudah kalian kenal, berarti kalian yang ya lumayan membawa perubahan itu ke hidup mereka. Dan mereka bisa kembali lagi menjadi King of Pentacles ini. Mereka bisa kembali lagi
energi, maksudnya datang dengan energi yang lebih mature ini gitu. Seperti itu. Jadi ya mereka pernah punya pengalaman sakit hati dan kecewa ya yang lumayan dalam gitu. Dan ciri-ciri lainnya, orang ini pride-nya tinggi. Dibilang ego ya, semua orang punya ego mungkin saja ya. Mayoritas orang itu punya ego memang. Tapi aku melihat ego orang ini juga lumayan besar. Pride tinggi, egonya juga gitu. Jadi kalau kalian adalah sosok yang cukup keras ya di Queen of Pentacles ini, orang yang cukup prinsipil, bukan tipikal orang yang sekedar mengikut gitu ya, tapi kalian itu kayak punya punya power sendiri untuk menentukan arah hidup kalian gitu. Jadi kalian tuh kelihatan sangat tough gitu. Kalau kalian orang yang kuat kayak gitu, orang yang juga cukup keras gitu, orang ini juga keras, jadi kalian akan sama-sama keras. Itu challenge dari hubungan kalian. Tetapi kalian sudah bisa mengimbangi dalam arti kalian dewasa, mereka juga saat nanti bertemu sama kalian ini, mereka juga udah dewasa gitu, udah lebih mature kayak gitu. Jadi kalian akhirnya sama-sama belajar gitu sih untuk menghadapi sikap satu sama lain. Jadi kayak bercermin, oh ya, aku melihat di sini ada potensinya juga twin flame ya. Apalagi di sini ada, ya, aku melihat sih di sini ada beberapa kartu yang menjurus ke arah situ. Jadi aku melihat kalian itu seperti bercermin sebenarnya. Mereka belajar dari kalian gitu. Kalian juga mungkin belajar untuk mengendalikan, untuk menghadapi mereka ya, dimana beberapa hal dari mereka itu ada di diri kalian juga gitu. Jadi ya semacam kayak kalian mungkin belajar untuk handle diri kalian sendiri dengan menghadapi mereka. Tapi ada hal-hal positif dari kalian Queen of Pentacles yang mereka pelajari gitu. Mungkin ya gimana ya, nggak tahu, dari kedewasaan kalian mungkin bisa jadi, dari keteguhan kalian, prinsip kalian gitu, mereka belajar dari situ ya. Jadi itu ciri-cirinya tadi aku udah bilang, fire sign, earth sign gitu, sama-sama tough, sama-sama keras dengan kalian. Dan mungkin saja ini orang yang sudah kalian kenal dan mereka kembali lagi tapi dengan energi yang udah berbeda gitu. Bisa saja ya, mungkin. Tapi kalaupun ini bukan orang yang kalian kenal, aku melihat saat kalian bertemu nanti ini mereka sudah dalam energi yang mature gitu, King of Pentacles atau The Emperor ini gitu ya. Buat kalian yang sudah mengenal mereka, buat kalian sudah mengenal mereka, sepertinya kalian harus bersabar untuk menunggu mereka berproses dalam transformasinya. Karena aku melihat di sini ada Temperance juga, ada Three of Swords, ada Temperance gitu. Jadi ya mungkin pertama kali kalian bertemu mereka tidak di energi itu ya, mereka masih lebih immature gitu, dan ya itu lumayan melelahkan gitu. Tapi ya di situ kalian jadi kayak harus harus bersabar gitu untuk menunggu mereka bertransformasi dulu, selesai dengan proses itu, lalu mereka kembali lagi pada kalian dengan situasi yang udah lebih berbeda, yang udah lebih bisa mengimbangi kedewasaan kalian mungkin di Queen of Pentacles ini gitu. Kayak gitu, itu buat yang sudah kenal ya. Oke, nah aku melihat dalam waktu relatif dekat akan ada komunikasi di antara kalian. Di sini ada Judgment, ada Ace of Swords. Dan aku juga melihat yang akan datang sama kalian bisa saja bukan cuma satu orang. Ada dua orang ya. Karena aku melihat di sini ada third party. Third party itu aku melihat pilihan dari sisi kalian juga sih. Ya. Kalian punya minimal dua orang, mungkin bisa saja ada dua orang yang menghampiri kalian. Di saat ada satu orang yang mendekati kalian, mungkin ada orang lama yang akhirnya datang kembali ke hidup kalian. Bisa saja seperti itu gitu. Ya, karena mungkin mereka ini melihat kalian adalah sosok yang yang keren mungkin ya, saat tidak
dapatkan atau saat tidak dimiliki itu kelihatan keren. Tapi kalau kalian terus fokus pada pengembangan diri kalian, ya kalian akan tetap kece terus sih, seperti Queen of Wands ini gitu. Ya intinya karena kalian sudah merubah diri kalian atau memaksimalkan diri kalian di energi Queen of Wands, Queen of Pentacles, terus akhirnya kalian terlihat, kalian sih sebenarnya energinya Queen of Pentacles, tapi karena confident dan independent kalian itu, di mata orang kalian jadi terlihat seperti Queen of Wands. Jadi ini bukan soal independent aja, tapi ada sisi sangat menarik gitu loh di mata mereka gitu ya. Nah itu yang membuat mereka akhirnya mendekati kalian. Jadi aku melihat sebenarnya ada lebih dari satu orang yang mendekati kalian gitu. Cuman yang jadi future lover itu kemungkinan ya itu salah satu itu yang tadi aku kasih tahu. Tapi bisa saja dua orang itu adalah ciri-cirinya seperti yang aku kasih tahu itu. Tapi nanti di antara orang yang datang itu ada satu yang mungkin bisa punya potensi besar berkomitmen sama kalian untuk jangka panjang gitu ya, gitulah ya. Gini, jadi itu yang membingungkan juga sih, karena kalian juga berada di energi kayak gini gitu kan. Akhirnya yang mendekati kalian itu juga apa ya? Yang mungkin yang suka banyak bisa saja banyak ya, tapi yang berani mendekati itu belum tentu banyak. Tapi karena kalian sudah berada di energi kayak gini, maksudnya ada orang yang gak rela melepaskan kalian, sehingga itu yang membingungkan kalian. Di saat kalian sudah dekat sama orang lain gitu, ada orang lain lagi dari masa lalu yang menghampiri gitu, yang belum rela melepaskan. Itu sih menurut aku susahnya di situ ya. Jadi, nah ini loh yang aku bilang, ini ada potensinya kalian punya pilihan, ada potensi third party juga di sini. Tapi aku melihat setelah datang komunikasi ini ya pada kalian dalam waktu yang relatif dekat ini, kalian semakin dekat sama komitmen ya, sama sebenarnya aku lihat sih union dengan soulmate kalian ya. Ya soulmate itu banyak, tapi soulmate yang nanti akan jadi future lover kalian. Dan potensialnya kalian akan punya komitmen jangka panjang sama orang ini. Itu bisa ke arah ya itu. Ya terserah apakah kalian mau menikah atau bagaimana gitu. Itu masalah apa ya? Masalah status dan penyebutan gitu ya. Tapi yang pasti ini kayak komitmen jangka panjang sih. Ya. Kemudian kalau aku lihat di sini Sun Moon Rising-nya tadi aku udah bilang ya, bisa saja ada water sign dari Pisces, Cancer, Scorpio di sini aku melihat juga. Tapi dominan banget fire sign-nya gitu. Seven of di sini ada Virgo ya, The Hermit ya, Seven of Cups, Queen of Swords, Two of Pentacles. Ini bisa juga ya Sun Moon Rising salah satu orang di sini ada Earth sign sama Air sign ya. Di sini ada Queen of Swords gitu. Lalu di sini ada Wheel of Fortune 2 kali. Makanya aku bilang ini ada orang yang sudah kalian kenal, ada orang dari masa lalu juga yang apa ya? Yang akan datang ke hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat. Yang sudah kalian kenal itu belum tentu mantan sih memang, tapi bisa juga kalian sudah pernah dekat gitu. Dan ada orang dari masa lalu ini yang aku lihat pernah punya hubungan yang lumayan dalam sama kalian gitu, yang belum bisa melepaskan kalian seperti yang aku bilang tadi ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini, mungkin saja di antara orang itu atau mungkin semuanya yang nanti akan datang itu suka mengamati kalian, itu juga bisa gitu ya. Dan mereka akan mengambil langkah serius gitu untuk hubungan ini. Ada keinginan untuk memperbaiki itu. Nah, kalau yang kulihat di kartu Nine of Wands sama Two of Wands ini, sama ada kartu The Death sama Four of Swords ini, di saat kalian sudah bisa let it go ya, mungkin awalnya dulu ingin sekali memiliki ya, keinginan memilikinya besar gitu ya, tapi saat merubah energi tersebut menjadi ini, lebih bisa melepaskan di kartu Two of Wands ini, lebih bisa
mengikhlaskan, berbesar hati atau let it go, nggak terikat dengan hal itu atau orang tersebut atau cinta atau perasaan itu gitu. Akhirnya kalian jadi makin dekat nih dengan komunikasi itu, dengan union itu, dengan perubahan di love kalian itu kalau aku lihat gitu sih. Jadi saat sudah berada di energi Queen of Pentacles ini, ya emang udah makin dekat sih kalau aku lihat, dalam waktu relatif dekat ya. Nih, di sini ada The Death sama ada Four of Swords. Ini sebenarnya lebih ke apa ya? Rehat ya, dari obsesi, rehat, mengendurkan gitu loh. Mengendurkan obsesi ya, ketika menginginkan banget ya, pokoknya harus mendapatkan orang itu misalkan, atau oke lah nggak harus berbicara mendapatkan orang itu, tapi ketika menginginkan banget suatu relationship gitu ya, di situ semakin kalian menginginkan, semakin kalian terobsesi dengan pikiran itu, keinginan itu, semakin kalian lelah kan akhirnya gitu. Dan di situ sebenarnya diminta untuk rehat atau istirahat lah dengan obsesi tersebut gitu. Kalau aku lihat ya. Karena di saat kalian sudah berubah arah, di sini ada Two of Wands ya, bisa let it go seperti yang aku bilang gitu. Dekat sekali dengan union itu. Di sini ada union atau reunion gitulah ya. Di sini ada The Empress, di sini ada Six of Pentacles. Di sini ada Wheel of Fortune lagi loh, ada The Lovers. Ya, jadi aku melihat orang ini itu masih mencintai kalian gitu ya. Mungkin kalian yang membuat mereka benar-benar ingin banget untuk mendapatkan kalian gitu. Mungkin kalian yang membuat mereka benar-benar rela berubah demi bisa mendapatkan kalian gitu. Jadi kalian bisa mengajarkan ke mereka gitu, tanpa harus memaksa ya. Sikap kalian itu akhirnya membuat mereka belajar gitu, bahwa mereka memang harus berubah kayak gitu. Kalau mau bersama kalian gitu maksudnya, tanpa harus dipaksa berubah, cukup kalian melepaskan diri, let it go. Akhirnya mereka belajar sendiri gitu. Belajar untuk memilih dan mengambil konsekuensinya juga gitu kan. Ketika mereka sadar mereka tidak ingin melepaskan kalian, masih menginginkan kalian di kartu The Emperor sama Six of Pentacles ini gitu. Akhirnya di situ mereka mau berubah dengan sendirinya tanpa paksaan. Dan akhirnya itulah yang mengantarkan kalian pada kebersamaan ini kalau aku lihat ya. Jadi ya selamat, karena aku melihat ini udah dekat gitu ya. Oke. Ya, aku lihat mungkin akan ada orang ya, ini bisa kalian bisa mereka, tapi saat kalian bertemu, saat ada kesempatan ya, saat kalian dipertemukan lagi nih dalam komunikasi ya dengan semesta, kalian dipertemukan lagi mungkin secara ya dengan berbagai cara gitu ya, dan komunikasi itu datang gitu, terbuka gitu. Aku melihat akhirnya kalian lebih jujur untuk mengekspresikan cinta kalian lah ya. Kalian lebih jujur dengan love language itu gitu. Lebih jujur dengan sikap kalian, dengan perkataan kalian gitu. Jadi tidak terlalu ditutup-tutupi karena pride gitu dan ego gitu, udah berkurang hal itu kalau aku lihat ya. Oke, itu saja untuk grup 1 ya. Kira-kira itu orang yang akan menjadi future lover kalian. Secara finansial sebenarnya ya cukup stabil gitu loh, dan kalian masih bisa berkembang, apalagi kalian itu The Emperor, The Empress, Queen of Pentacles ya kan, Queen of Wands. Jadi orang yang masih bisa berkembang banyak ke depannya gitu, seperti itu. Tapi untuk ukuran kalian mau berkomitmen itu sebenarnya sudah cukup dan sudah stabil gitu ya. Jadi orang yang cukup tough juga, sama seperti kalian, smart gitu ya. Cuman ya itu ya bisa saja kalian sama-sama berpikir kalian berdua itu keras kepala ya. Yang satu bilang kalian keras kepala, kalian bisa memandang mereka juga keras kepala, karena sebenarnya kalian sama-sama keras gitu. Oke. Kemudian apalagi ya, mungkin orang itu banyak yang naksir juga dan mereka punya pilihan juga loh. Itu ciri-ciri lainnya gitu. Mungkin saja dulunya mereka player, bisa saja sisi player itu ada, tetapi kalau mereka sudah terikat sama seseorang, maksudnya udah kagum gitu dengan seseorang, benar-benar jatuh cinta sama seseorang, sebenarnya bisa dibilang relatif mereka bisa setia sih, relatif ya. Oke. Itu saja untuk grup 1, jangan lupa like dan share. Kalau suka kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1, good luck buat kalian.
Hai, ini untuk grup 2 yang memilih kartu ini ya. Oke, kira-kira ini adalah future lover kalian ya. Jadi kalau dari kartunya aja udah kelihatan ya, orang yang akan datang ke hidup kalian sebagai future lover kalian adalah orang lama, mantan kalian kalau ini gitu. Jadi kalian belum benar-benar selesai dengan orang ini dan hubungan itu bersambung kembali gitu kalau aku lihat ya. Dan kalian di sini saling merindukan, mereka juga merindukan kalian ya, terlihat juga di sini. Oke, kalau aku lihat di sini ini dominan sekali air sign ya. Air sign itu berarti ada Aquarius, Gemini sama Libra ya. Kemudian ada earth sign juga sih. Air sign dan earth sign itu dominan. Walaupun ada fire sign juga di sun, moon, rising-nya ya. Oke, di sini ada Queen of Swords, King of Swords, Three of Pentacles. Aku melihat orang ini ya, mantan kalian ini. Ya, kalau aku lihat di sini kalian masih sama-sama saling mencintai dan aku melihat ke depannya ada usaha untuk memperbaiki hubungan ini. Jadi ya, ini mantan kalian. Di sini ada Queen of Swords sama King of Swords. Jadi aku melihat kalian tuh sebenarnya juga apa ya? Gimana ya? Oke lah ya, ini belum tentu hubungan ini juga sampai ke arah apa ya, final gitu. Maksudnya hubungan ini belum tentu juga sampai ke arah pernikahan, tetapi aku melihat ada juga sih sebenarnya potensi ke arah situ. Tapi ini kan general reading ya, jadi mungkin ya oke, ada beberapa kemungkinan. Tapi aku melihat kalian itu terikat cukup dalam juga sih, jadi terlihat sulit untuk melepaskan di sini. Oke, nah di kartu Four of Cups, Wheel of Fortune sama Ten of Wands ya. Jadi kalau aku lihat di sini juga kalian itu masih saling melihat satu sama lain ya. Jadi saling kepo, stalking gitu ya. Kalian stalking mereka juga stalking kalian. Jadi aku melihat di saat kalian tidak bersama sebenarnya masih suka mengamati kedua belah pihak ya di sini. Oke. Nah, di sini gimana ya? Kalau aku melihat di sini ini masalah karakter sih. Kalian sama-sama terikat sebegitu dalamnya di Queen of Swords sama King of Swords ini. Tetapi kalian juga punya karakter yang sama-sama saling berbenturan gitu. Itu yang membuat hubungan yang terjadi kemarin itu terasa saling menyakiti, terus cenderung terasa toksik juga. Di sini aku melihat banyak konflik ya di antara kalian sampai akhirnya memutuskan, ya salah satu orang memutuskan ingin move on aja karena udah capek ya. Banyak konflik, circumstancesnya terasa toksik gitu. Tapi kalau tidak bersama saling merindukan. Jadi kalau aku lihat salah satu orang di sini saat tidak kalau merindukannya semuanya merindukan sih, kedua belah pihak merindukan kalau aku lihat. Cuman ada salah satu orang di sini di saat mereka merasa rindu, merasa sedih pun mereka tetap bertekad untuk move on. Di kartu Two of Pentacles sama Two of Wands di sini mereka mau move on gitu ya. Jadi walaupun masih cinta, walaupun kangen, tapi kalau ingat hubungan ini terasa menyakitkan, lebih memilih untuk move on. Makanya di sini bebannya besar kan, Ten of Wands. Jadi di satu sisi rasa itu masih besar, rindu itu juga menyiksa gitu di saat kalian tidak bersama gitu. Tapi di sisi lain hubungan itu juga terlalu menyakitkan kalau mau dilanjutkan lagi gitu. Ya, bisa ke arah pernikahan tapi ya keduanya harus sama-sama bertransformasi dulu lah ya. Dan proses transformasi itu painful, tapi ginilah ya. Kalau aku lihat ini future lover kalian, tapi kalau urusan menikah atau tidak itu kembali ke kalian masing-masing ya. Nggak selalu kok, maksudnya future lover kalian itu adalah orang yang akan kalian nikahi nanti, belum tentu juga gitu. Tapi ini yang masih akan datang yaitu mantan kalian. Kalian masih mencintai mereka, mereka masih mencintai kalian. Dan ada yang berusaha di sini meyakinkan diri, ya meyakinkan mantannya itu untuk mencoba lagi, untuk memperbaiki lagi, sehingga ada yang setelah
melalui pemikiran yang cukup panjang dan dalam ya, setelah galau akhirnya dia juga luluh gitu, karena dia pun masih cinta gitu. Dia luluh untuk mencoba memperbaiki hubungan ini. Kalau aku lihat akhirnya kalian potensi besarnya bisa jadi kembali lagi sih di sini, masih kembali lagi. Cuman ya selanjutnya bagaimana itu kembali pada kalian sendiri-sendiri ya, tergantung kalian gitu. Selanjutnya bagaimana itu terserah kalian. Tapi kalian seperti masih terlihat kembali untuk berusaha memperbaiki hubungan ini gitu ya. Seperti yang aku bilang, mungkin kalian sudah lelah, tapi mantan ini bisa datang dan mengajak untuk memperbaiki gitu. Di saat ada orang yang lelah, walaupun dia rindu, di Ten of Wands ini dia tetap maunya move on, karena ya balik lagi mungkin hubungan itu terlalu menyakitkan buat dia gitu. Tapi mantan ini akan datang dan berusaha meyakinkan gitu ya, bahwa dia telah berubah, bahwa dia sudah tahu caranya bagaimana hubungan ini bisa diselamatkan. Seakan-akan kayak dia udah punya jawabannya gitu. Dan akhirnya orang yang masih mencintai tadi, yang ingin move on tadi, walaupun masih mencintai tadi, dia akhirnya ya oke lah, kita coba lagi kayak gitu ya. Di kartu The Chariot sama King of Wands dan The Death, ya aku melihat sih kalian masih kembali sama mantan ya. Ini kuat banget energinya di sini. Oke. Kemudian kalau aku lihat di sini, ya kalian itu masih saling memanifestasikan. Mereka masih memanifestasikan kalian pun masih memanifestasikan mereka. Di sini ada The Magician, di sini ada Five of Cups. Jadi hubungan ini semacam kayak masih saling menarik, berusaha menarik. Ada yang masih terobsesi dan masih belum bisa melepaskan gitu ya. Tetapi ya banyak sekali konflik di antara kalian secara internal ya. Itu udah sulit sih. Karena kalau internal aja sudah tidak bisa solid, gimana mau menghadapi faktor eksternal gitu kan. Secara internal kalian sudah banyak konflik di sini. Kayak ya sama-sama keras, sama-sama tidak bisa melihat dari sudut pandang satu sama lain gitu. Jadi kalian nggak pernah menemukan titik itu gitu loh, titik untuk sepakat gitu ya. Satu sisi orang ya, yang satu sebutlah King of Swords ini punya keyakinan gitu bahwa jawabannya ini adalah A gitu. Tapi Queen of Swords di situ tidak bisa melihat itu gitu. Menurut dia A itu justru bukan jawaban, itu malah memperburuk keadaan gitu. Jadi sangat bertolak belakang sekali gitu. Di sini kuat banget air sign ya. Dan di sini aku melihat ada Leo, ada Virgo juga. Tadi kan aku bilang ada earth sign juga ya kan. Dan ada fire sign ya, bisa jadi Leo. Mungkin kondisi di sini itu semacam kayak masih mencintai, tidak bisa let it go, dan terobsesi sama orang yang dia inginkan itu gitu ya. Tapi dia juga nggak bisa berkompromi dengan egonya gitu. Jadi memang hubungan ini tuh sangat challenging sekali ya. Hubungan ini tuh potensial saling menyakiti, tetapi ya cinta dan passion itu oke ada di situ besar. Tapi ya balik lagi, untuk memelihara hubungan kan bukan sekedar cinta aja gitu kan. Kalau cuman pure ada cinta sih oke lah ya. Tapi di sini kan sudah ada ego juga kayak gitu. Ya di kartu Three of Swords sama Four of Wands. Ya seperti yang aku bilang, hubungan ini sangat menyakitkan, tapi sebenarnya punya potensi ke arah komitmen, ke arah pernikahan misalkan kalau kalian mau memilih menikah ya gitu. Jadi ini tuh kayak bersama tapi sakit, kalau dilepaskan tapi kayak ada yang sulit lepas gitu. Sebenarnya kalian berdua sulit lepas, cuman ada satu yang masih mau berusaha move on, ada satu lagi yang berusaha datang kembali, kira-kira seperti itu. Jadi kayak gimana ya, ini antara apa ya? Ini kerasanya kayak karmic gitu. Tapi kerasa juga kayak twin flame. Tapi kita kan nggak fokus di label ya. Cuman ya aku melihat seperti itu. Oke. Aku melihat di sini ada Seven of Cups sama Four of Pentacles. Jadi walaupun ada banyak pilihan, cuman
balik lagi ketika dari dalam itu belum bisa melepaskan gitu, akhirnya kalian kembali lagi gitu ya. Jadi aku masih melihat kalian masih sama mantan ini jelas, dan mantan yang dimaksud ini kalian tahu gitu. Seperti itu. Nah, di kartu ini aku melihat ya kalian masih suka kepo satu sama lain ya. Setelah ada akhir yang sangat menyakitkan ya, di situ sebenarnya juga apa ya? Ada titik, bukan titik cerah juga sih. Saat ada akhir yang menyakitkan, di situ disusul lagi ada usaha untuk mengulang kembali gitu. Ada salah satu orang yang melakukan inisiatif itu gitu ya. Jadinya kalau aku melihat ke depannya hubungan ini sebenarnya masih banyak kemungkinan untuk untuk saling menyakiti, untuk terjadinya konflik, untuk masih terjebak di masalah-masalah yang sama di sini ya kan. Karena satu sama lain itu nggak bisa memahami pemikiran pasangannya gitu. Sama-sama saling nggak bisa memahami maksud dan pemikiran pasangannya gitu. Dan sama-sama otoriter juga sebenarnya kalau aku lihat di sini ya. Jadi susah juga sih ya kalau situasinya memang berat kayak gitu ya. Mau nggak mau kan kita harus belajar let it go ya. Tapi kalau nggak bisa let it go, terus tidak bisa merubah keadaan juga saat kalian bersama ya, akhirnya hanya akan saling menyakiti terus gitu. Karena di sini ada Seven of Swords sama Five of Wands juga gitu. Pattern lama itu masih mungkin terulang kembali. Masalah-masalah lama. Kalian lebih kayak saling menyerang, saling menyakiti kayak gitu kan. Mungkin saling membalas kayak gitu. Jadi kayak impulsif gitu. Kalau merasa disakiti akhirnya impulsif menyakiti yang lain juga. Jadinya akhirnya saling menyakiti gitu. Dan banyak sekali hal yang dimana kalian itu punya perbedaan pandangan gitu. Dan keduanya sama-sama teguh gitu sama jawabannya, seakan-akan apa ya? Jawabannya itu yang ideal gitu. Dan akhirnya kalian tuh cuman berkompetisi untuk memenangkan jawaban satu sama lain. Kayak gitu. Jadi lebih kayak saling memaksa aja. Dan akhirnya di situ kalian cuman bertengkar lagi, lalu konflik lagi gitu. Ya, seperti itu sih kalau aku lihat. Pesannya di sini aku melihat kan ada yang minta maaf sih ya, karena udah merasa ya gue masih cinta sama dia dan gue menyakiti dia gitu. Gue mau datang, gue pengen memperbaiki, gue pengen minta maaf kayak gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ya tadi ada yang mau minta maaf ya. Kemudian aku melihat di sini ini hubungannya lumayan toksik gitu. Pesan yang aku dapat di sini ya pertama harus detoksifikasi ya. Jadi sebesar apapun perasaan itu, kalau rasanya toksik ya pikir-pikir lagi gitu loh. Maksudnya kita kan perlu ya, maksudnya menjaga kesehatan mental gitu kan. Seperti itu. Jadi bagaimana kita menjalani hidup secara baik kalau kesehatan mental itu juga terganggu gitu, dan itu asalnya dari orang gitu. Siapapun yang mengganggu kesehatan mental kalian gitu ya, yang terasa toksik buat kalian, memang ya lebih baik dieliminasi ya. Maksudnya dieliminasi itu jaga jarak, menghindar. Jadi selalu menghindari hal-hal yang sifatnya hanya menjadi toksik buat circumstances hidup kalian. Sebenarnya sih gitu. Cuman di satu sisi kayak nggak bisa melepaskan perasaan ini gitu, dan nggak bisa melepaskan orang itu. Jadi kayak terikat tapi tidak bisa handle ego satu sama lain gitu. Susah sih memang. Jadi buatlah pilihan yang lebih baik lah, yang terbaik untuk situasi ini ya. Intinya gini, kita nggak bisa memaksa orang berubah ya kalau dia nggak mau berubah gitu. Berekspektasi dia akan berubah itu juga punya potensi kecewa ya. Jadi lebih baik biarkan dia berproses, dan ya kita nggak maksa dia berubah, tapi biarkan dia berproses. Kalau memang dia mau berubah, lalu dia datang dengan perubahan itu dan lebih bisa
jalan bersama, ya oke, nggak apa-apa gitu. Maksudnya gimana ya kayak gitulah ya. Intinya sih kalau menuntut orang berubah itu susah, itu hanya akan menjadi konflik gitu ya. Itu hak mereka lah mau berubah atau tidak. Memang tidak semudah itu ya, apalagi kalau kalian terasa sangat terikat dan sulit melepaskan kayak gini, itu pasti susah banget gitu untuk let it go gitu. Tapi ya balik lagi, biarkan mereka berproses sendiri gitu kan. Kalau memang mereka datang kembali dengan situasi yang bisa kalian terima, ya nggak apa-apa gitu. Kalau keadaan mereka saat kembali itu membuat kalian lebih bisa berjalan bersama gitu, kenapa enggak ya. Tapi balik lagi, ekspektasi itu adalah akar dari kekecewaan ya. Kalau kalian berekspektasi mereka akan berubah kayak gitu, ya siap-siap kecewa aja sih sebenarnya. Aku melihat kayak gitu. Jadi ya balik lagi, kalau kita mau menyalahkan orang lain terus ya susah juga, sedangkan kita aja masih nggak bisa lepas dari situasi itu gitu. Oke, ya terserah kalian. Kalau aku melihat situasinya di sini susah sih. Susahnya itu karena nggak bisa let it go, tapi ya tidak bisa berkompromi juga dengan ego yang sama-sama besar itu. Terus kalau aku lihat pesan lain yang aku dapat di sini, ya yang aku lihat maksudnya, tidak ragu mengekspresikan cinta ya, tidak ragu untuk mengekspresikan love language itu, lebih terbuka, lebih bold sama love language itu gitu, agar orang itu juga ya mungkin juga bisa melakukan hal yang sama gitu sih. Kalau misalnya sama-sama tinggi pride-nya, terus pride-nya sama-sama tinggi ya, terus dia nggak mau menunjukkan ekspresi cintanya itu padahal cinta gitu, akhirnya ya sama-sama gengsi gitu, akhirnya sama-sama nggak menyampaikan itu jadi tertahan gitu sih. Jadi pesan lainnya itu kuncinya adalah ya mungkin bisa lebih ekspresif ya untuk menyampaikan cinta, bukan dari kata-kata aja tapi tindakan juga ya. Ini pesan buat semuanya sih, bukan cuma satu orang aja. Terus aku melihat di sini penting juga untuk rehat ya, istirahat, apalagi di sini ada kartu The Hermit ya. Jadi nggak ada salahnya untuk istirahat ya. Kalau komunikasi yang sehat itu tidak bisa dipenuhi, tidak bisa terwujud gitu ya, lebih baik rehat aja, istirahat, menjauh dulu ya, tidak berkomunikasi dulu. Jadi biarkan situasinya tuh clear gitu. Karena kalau udah komunikasi itu isinya hanya bertengkar gitu ya, itu kan sudah nggak bisa menjalankan komunikasi secara sehat. Kalau udah nggak bisa kayak gitu, kita nggak bisa mencapai mufakat gitu, nggak bisa dapat penyelesaian juga kalau komunikasinya juga sudah nggak tertolong. Jadi mungkin menjauh. Di saat jauh itu nanti kan kelihatan ya, mungkin kita lebih paham dengan situasinya, kita lebih jelas melihat situasinya ini kayak gimana sih gitu. Saat kita menjauh, saat sedang tidak berinteraksi itu bisa saja lebih clear ya, lebih jelas melihat masalah atau situasi yang ada di sini ya. Kemudian lebih yakin dengan penyelesaiannya harus bagaimana, itu dia bisa melihat lebih jelas juga untuk penyelesaiannya gitu ya. Kemudian bisa dirasakan, yang dirasakan itu rindu atau nyaman ya. Kalau rindu ya mungkin memang panggilan untuk kembali lagi, tapi kalau kembali lagi itu harus punya jawaban sih untuk masalah-masalah ini gitu. Kalau enggak ya gimana ya, susah, itu hanya mengulang masalah yang sama aja gitu ya. Tapi kalau nyaman ya mungkin saat kalian nggak bersama nyaman ya berarti jalannya ya jalan masing-masing gitu ya. Karena ternyata kenyamanan itu diperoleh saat tidak bersama gitu. Cuman kalau aku melihat di saat kalian nggak bersama itu justru merindukan gitu sih di sini. Oke, itu untuk grup 2. Jangan lupa like dan share. Kalau suka kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, good luck buat kalian. Oke, untuk grup 3, grup terakhir yang memilih kartu ini, siapa sih future lover kalian? Kalau aku lihat di sini ada third party situation. Jadi aku melihat ya, future lover kalian ini, aku sih melihat di sini ada pilihan ya, ada mungkin saja bisa lebih dari satu orang gitu. Dan nanti yang akan kalian pilih itu potensialnya ke arah pernikahan atau komitmen jangka panjang di sini. Oke? Dan aku melihat salah satu yang datang itu pernah terlibat third party situation sama kalian, ya.
sepertinya dari pihak dia yang memang punya orang lain juga gitu. Dan gini, kalau aku lihat di kartu Three of Cups ini, mungkin saja kalian dulu itu adalah salah satu pilihannya orang tersebut ya. Dan orang tersebut sudah punya yang lain. Ingat, karena ini general reading jadi bisa vice versa gitu. Jadi dulu kalian pernah terlibat third party situation dengan orang tersebut ya. Dan orang itu belum bisa melepaskan kalian. Mungkin kalian sempat berpikir lelah dengan situasi itu dan kalian memutuskan pergi gitu ya. Dengan third party situation itu kalian akhirnya memutuskan pergi gitu kan dari orang tersebut gitu. Dan orang tersebut belum bisa melepaskan kalian gitu kalau aku lihat ya. Di sini ada The Chariot. The Chariot ada 2 loh. Dari 2 deck yang berbeda di kartu konfirmasi. Nah, aku melihat setelah kalian memutuskan pergi dari orang ini itu mungkin energinya bisa saja lama ya untuk kembali pada kalian, bisa saja lama, dan hubungan kalian sejauh itu jadi tidak jelas gitu ya, stagnan, terus tidak progresif gitu. Dan itu memang menjadi kesedihan dari pihak kalian juga gitu. Tapi kalau aku lihat di saat ada orang yang mendekati kalian, orang ini kembali lagi. Jadi aku melihat orang ini mau berkompromi dengan keadaannya, dengan third party situation itu. Sebenarnya dia jelas belum bisa melepaskan kalian itu ya. Sebenarnya dia lebih menginginkan kalian sih kalau aku lihat di sini gitu. Itulah yang membuat dia meyakinkan dirinya lagi, benar nggak ini jalan yang dia inginkan gitu. Karena aku lihat gini, dia mungkin bimbang banget ya, energinya juga lama gitu ya, menjadikan kalian itu sebagai pilihan gitu ya. Tapi ketika mereka sadar kalian makin jauh dari mereka, makin melepaskan diri dari mereka, mereka baru sadar mereka tidak ingin kehilangan kalian, tidak siap kehilangan kalian. Di situ akhirnya keadaan memaksa mereka, di kartu The Chariot ini, keadaan memaksa mereka untuk mendekati kalian lagi dan mau mencoba menyelesaikan situasi yang sebelumnya gitu, third party situation itu. Jadi kalau mereka sudah punya yang lain, mereka kemungkinan akan menawarkan untuk melepaskan orang tersebut gitu, untuk bersama kalian. Jadi kemungkinan saat mereka kembali ini, mereka mau mencoba membicarakan itu sama kalian. Mereka mau berusaha melepaskan orang yang sudah sama mereka itu untuk kembali sama kalian gitu kalau aku lihat. Jadi ya ini third party situation. Sebelumnya kalian mungkin terlibat third party situation sama orang ini gitu. Tapi di sini ada The Devil ya, terus ada Queen of Pentacles sama Seven of Cups. Nah, orang ini walaupun dia sudah punya pilihan, sudah punya orang lain maksudnya, mereka itu selalu tergoda untuk kembali atau mengejar kalian. Ya. Di sini apa ya, kalau aku lihat obsesi ya. Ego mereka yang membuat mereka itu congkak ya, tidak mau memilih, seakan-akan ingin mendapatkan semuanya, tidak mau melepaskan yang sana tapi masih mau mengejar yang ini. Itu kan congkak ya, egonya gitu ya. Di sisi lain mereka itu terobsesi sama kalian di sini ya. Jadi mereka bingung dengan pilihan mereka, tapi saat kalian menjauh dari mereka, benar-benar menjauh dan berusaha move on dan melepaskan diri, di situ mereka merasa terancam, mereka merasa akan kehilangan kalian. Disitulah mereka dapat trigger untuk melakukan progress lah ya. Kalau sebelumnya energi mereka lama gitu untuk memperjelas situasi ini, ya. Dan aku melihat di sini sebenarnya ada cinta baru juga sih. Jadi ada kemungkinan, apalagi di sini aku melihat ada kartu The Tower sama ada 2 prince. Ada dua prince ya, Prince Pentacles sama Prince of Cups. Jadi aku melihat sebagian dari kalian itu akan kedatangan orang baru juga ya. Sehingga nanti akan ada kompetisi antara orang baru tersebut dengan orang lama yang pernah menjadikan kalian pilihannya gitu ya. Atau ya menjadikan kalian third party-nya gitu. Ya, di situ ada kompetisi ya. Kalau aku lihat hubungan ini itu setelah berakhir ya
stagnannya cukup lama dan kalian juga menepi, kayak berusaha lah untuk bangkit gitu ya, menjauh terus. Ya gimana sih, semacam kayak di kartu The Hermit ini kayak energi benar-benar sudah bertekad gitu, ingin lepas dari situasi yang kemarin dan ingin mencerna kembali gitu apa yang baik buat kalian gitu ya. Kayak semacam mungkin apa ya namanya, bukan memikirkan berarti stuck ya, tapi kayak kalian itu mengambil hikmah gitu, berusaha mengambil hikmah, berusaha dewasa, berusaha belajar dari apa yang sudah terjadi gitu. Tapi memang energinya energi sedih sih gitu, seperti itu. Terus berusaha untuk melihat lagi apa yang harus kalian kejar, apa yang harus menjadi tujuan kalian gitu, kemana langkah kalian harus berjalan gitu ya. Intinya di kartu The Hermit itu kalian memikirkan bagaimana kelanjutan hidup kalian gitu, bagaimana caranya move on dengan tepat gitu, caranya bangkit gitu. Dan itu memang masih di energi yang menyedihkan dan menyakitkan ya. Cuman untuk kembali pada situasi third party situation ini juga nggak membuat kalian bahagia gitu. Kalian sadar dengan hal itu gitu ya. Jadi ya aku melihat kayak gitu sih. Ya, nanti akan ada orang yang mengekspresikan rasa cintanya gitu ya. Akan ada orang yang datang terus jujur sama perasaannya, jujur kalau masih mencintai, jujur kalau belum mau melepaskan gitu. Nanti akan ada pengakuan itu gitu. Jadi aku melihat ada potensi juga kembali sama orang lama ini. Tapi ada orang baru juga, jadi terserah mau memilih yang mana itu. Siapapun nanti yang akan kalian pilih, kalau aku lihat ini bisa ke arah pernikahan, bisa ke arah komitmen jangka panjang, apapun itu, nggak harus menikah ya. Maksudnya kalau kalian, ya kalau tujuan kalian menikah ya itu bisa ke arah pernikahan. Tapi kita nggak harus menyebut pernikahan sih, maksudnya apapun ya. Tidak harus pernikahan, tapi ya komitmen jangka panjang gitu. Tergantung orientasi kalian juga kan, gitu. Dan ini tidak tidak berbicara gender juga gitu ya. Two of Pentacles di sini. Aku melihat orang baru itu juga mau mengajak kalian serius gitu. Dan orang lama juga, ya balik lagi, sebenarnya dia juga ingin Ten of Pentacles sama kalian gitu. Cuma dianya yang gampang gitu loh, nggak bisa dengan tegas memilih gitu. Itu masalahnya sih memang. Jadi ya terserah ya mau memilih yang mana. Kalau zodiak di sini aku melihat ada earth sign, kuat earth sign ya. Ada Virgo juga. Kemudian aku melihat ada fire sign ya. Air sign juga kuat, air sign ya kuat ya di sini. Jadi ya fire sign mungkin Libra ya di sini. Fire sign, air sign-nya Libra kuat. Tapi air sign apapun ya, cuman kuatnya aku lihat Libra. Kemudian fire sign-nya itu bisa Aries sama Leo. Walaupun fire sign juga bisa Sagittarius, tapi aku bilang kuatnya ya. Intinya sih fire sign, air sign, dan earth sign itu lumayan kelihatan di sini. Oke? Iya sih, kalau aku melihat nih, orang yang nanti datang kepada kalian itu ingin menghadirkan sesuatu yang terlihat menggoda gitu, terutama dalam hal finansial gitu. Jadi mereka ingin datang terus menyodorkan kepada kalian gitu sesuatu yang pasti ya, kenyamanan kayak gitu, sehingga membuat kalian itu jadi berpikir ulang gitu ya untuk meninggalkan mereka, membuat kalian itu lebih kayak mempengaruhi pikiran kalian agar memilih mereka gitu sih intinya. Iya. Jadi kalau aku melihat, biasa saja future lover kalian itu adalah orang yang secara finansial oke sih ya. Dan mereka itu terobsesi sama kalian dan mencintai kalian banget gitu. Bisa posesif juga. Dan mereka bisa melakukan
berbagai cara untuk mendapatkan kalian loh di sini. Ya namanya orang sudah terobsesi kan memang seperti itu ya kecenderungannya gitu. Ya itu aja kalau dari aku ya. Nanti akan ada yang mencoba menghubungi kalian kalau aku lihat ya di sini. Jadi siapa future lover ya? Ya itu aku melihat ada orang lama itu sudah pasti yang pernah terlibat third part situation. Kemudian ini general reading, jadi mungkin tidak semuanya, tapi aku melihat sebagian besar juga akan ada orang baru gitu, selain orang lama tersebut gitu. Mungkin sih kalian kayak tergoda untuk kembali sama orang lama, tapi ya semua terserah kalian gitu ya. Oke, itu untuk grup 3, jangan lupa like dan share kalau suka ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Semoga itu sudah cukup jelas ya. Dan aku melihat, aku tambahin ya, mungkin kalau aku lihat di sini kalian tuh orangnya cukup menarik ya. Itu yang membuat orang lama itu sulit juga melepaskan kalian, karena kalian itu di mata mereka itu sangat atraktif gitu loh. Mereka itu passionate sama kalian gitu. Jadi apa ya, passionnya sama kalian besar ya, obsesinya sama kalian besar gitu. Ya cintanya juga iya sih, tapi lebih pada desire-nya juga besar sama kalian gitu. Itulah kenapa kayak mereka itu tidak bisa tegas gitu ya. Kalau memang tulus cinta besar sama kalian kan, mungkin mereka tidak akan memperlakukan kalian seperti itu atau tidak menggantungkan kalian gitu. Tapi di sini mereka tidak bisa melepaskan kalian itu lebih karena desire-nya pada kalian itu besar, obsesi dan passion-nya itu besar gitu. Jadi akhirnya itu kan cenderungnya ke arah yaitu kayak dikuasai passion aja gitu. Tapi ya balik lagi, passion sama egonya itu ya, jadi apa yang membuat dia itu jadi terlihatnya kayak gak mau melepaskan tapi tidak bisa membuat keputusan gitu. Kayak gitu sih. Ya maksudnya kalau hanya mengandalkan passion dan ego gitu yang dibesarkan itu dan obsesi gitu ya, akhirnya orang itu jadi kecenderungan kayak apa ya, kayak tamak gitu loh. Jadi kayak hanya memikirkan dirinya sendiri, apa yang dia inginkan harus dia dapatkan gitu, tapi nggak berpikir apa yang fair buat orang lain juga kayak gitu ya. Tapi aku melihat seperti itu, dan ya ini bisa kecenderungan pada hubungan keluarga ya, ini bisa membangun keluarga sama future lover ini juga gitu. Oke. Dan kalau sama orang ini aku pikir kalian juga potensial cukup makmur gitu ya. Bisa juga jadi kayak power couple mungkin bisa. Tapi aku melihat secara finansial atau materi cukup oke gitu. Bisa menarik banyak material abundance gitu. Oke, itu saja. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3, good luck buat kalian ya.